Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya lalu Ziyad Maulana untuk mengajak Anda mengikuti kajian Mutiara Hadis yang tayang setiap hari Rabu bersama Al-Ustaz Izul Islam Al-Yamani. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda semua untuk tetap mengikuti YouTube kami, yaitu di Pondok Pesantren Ulil Albab NW, kemudian di official Facebook kami Pondok Pesantren Ulil Albab NWGG, dan juga di Instagram kami Ponpes Ulil Albab NWGG. Baik Ustaz, pembahasan kali ini kita akan membahas hadis yang keempat. Kira-kira gambaran secara mendasar terkait hadis ini bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UA Media, terutama Bang Ziyad yang selaku ketua di sini dan moderator. Mudah-mudahan media kita ini terus berkembang ke depannya insyaallah untuk menyebarkan dakwah Islam yang lebih luas insyaallah, dan para jamaah dan umat mengambil manfaat, dan kita juga bisa mengambil faidah dan manfaat dari konten ini. Amin. Ya rabbal alamin. Terkait dengan hadis yang keempat ini berkaitan dengan masjid. Bagaimana kemuliaan masjid, kemudian kemuliaan tempat yang dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu masjid. Nah, di hadis ini sudah sangat jelas dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita memuliakan masjid, karena salah satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjid. Karena di mana tempat beribadah, tempat ketaatan, tempat mengaji dan sebagainya. Jadi masjid ini memang sudah dimuliakan, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya semua tempat bisa kita gunakan untuk beribadah, bisa kita gunakan untuk ibadah, bisa kita gunakan untuk mengaji, mengkaji dan lain sebagainya. Akan tapi ada tempat-tempat yang dikhususkan, diwakafkan sebagai masjid khusus tempat beribadah, terutama sholat Jumat setiap minggunya. Nah, itu akan kita jelaskan insyaallah bagaimana kemuliaannya. Ini di hadis yang keempat. Mungkin kita langsung masuk ke hadisnya ya, biar boleh. Nah, yaitu hadis keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai sebuah tempat, sebuah negeri yang sangat mulia yang bernama masjid. Bukahnya itu atau tempatnya itu sangat mulia sekali. Jadi terutama kita beribadah di sana akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti akan berbeda sesuai dengan tempatnya. Misalnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, ada Masjidil Aqsa di Palestina sana, itu memiliki kekhususan. Nah, akan tapi seluruh masjid yang ada di dunia ini tentunya mulia. Namun ada yang mulia dan ada yang lebih mulia. Ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat-tempat juga termasuk majelis zikir atau tempat-tempat orang menuntut ilmu, itu juga mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi yang lebih mulia adalah masjid, karena bisa digunakan untuk berbagai macam rangkaian ibadah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ahabbul biladi ilallah, tempat atau negeri yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita melihat dari konteks Arab yang digunakan oleh baginda Rasul, di sini menggunakan namanya isim tafdil, namanya dalam bahasa Arab, yang berarti paling, yang timbangannya af'alu. Misalnya kalau kita mengatakan jamil itu ganteng, indah. Akan tapi pas kita mengatakan ajmal itu artinya paling ganteng. Kabir, besar. Kalau akbar berarti paling besar begitu. Nah, ini hadis ini menggunakan kata ahabbu, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Bukan berarti hanya masjid yang dicintai,
ada sebagian tempat yang dicintai Allah, namun tidak seperti sebagaimana Allah itu mencintai masjid. Ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Nah, seperti itu. Di sini potongan hadis yang sangat luar biasa. Nanti baru kita membahas bagian hadis yang kedua. Namun ketika kita melihat hadis yang pertama saja, bagian yang pertama itu sangat luas sekali maknanya. Kenapa bisa masjid ini sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa gitu? Orang akan bertanya, kenapa bisa masjid? Kenapa bukan tempat yang lain, madrasah atau ribat atau lain sebagainya? Tapi ini masjid. Berarti ada makna yang terkandung dalam masjid yang tidak ada di tempat yang lain. Seperti misalnya khusus tempat orang melaksanakan sholat Jumat, tempat berkumpulnya orang. Walaupun misalnya di lapangan boleh kita melaksanakan sholat Jumat kalau sudah cukup jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Akan tapi ada tempat-tempat khusus, ada hukum-hukum khusus untuk masjid. Seperti misalnya iktikaf, kita tidak mungkin iktikaf di lapangan misalnya kan. Oh, iktikaf itu dikhususkan misalnya di masjid. Atau misalnya tanah-tanah yang sudah diwakafkan sebagai masjid. Nah, itu merupakan khususiat atau keistimewaan daripada masjid. Dari potongan hadis yang sederhana ini saja, atau yang luar biasa kita bilang, bukan sederhana karena ini ringkas, termasuk dari Jawami'ul Kalim atau kalimat ringkas dari Rasulullah, akan tapi maknanya sangat luar biasa. Masjid ini tempat beribadah, kemudian tempat melaksanakan ketaatan kepada Allah, tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran, tempat mengaji dan mengkaji. Sangat luar biasa. Makanya masjid ini adalah bagian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Semakin banyak ibadah yang dilaksanakan di dalam masjid tersebut, maka akan semakin banyak hujan rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya masjid ini menjadi tempat yang sangat mulia. Kemudian bagian yang kedua di sini disebutkan wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya adalah pasar. Mungkin orang akan bertanya, kenapa lawanan dari masjid adalah pasar? Oh iya, karena biasanya pasar itu adalah tempat kelalaian manusia. Betul. Tempat saling tipu menipu, tipu daya dan lain sebagainya. Tapi bukan semuanya itu buruk. Ada di kalangan para sahabat dulu pasar juga ada. Di zaman baginda Rasulullah SAW terdapat pasar. Tapi tidak seperti pasar yang sekarang ini. Jadi mungkin hadis ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Yang dimaksud dengan hadis ini mungkin yang sekarang-sekarang ini juga sangat luar biasa. Kalau pasar itu digunakan untuk tempat saling menipu daya, maka paslah hadis ini masuk yang menjelaskan dalam kategori seperti ini. Abghadul bilad, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Kenapa? Karena isinya kadang-kadang yang kurang pas, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang yang berzikir di tengah pasar, ingat kepada Allah, itu pahalanya akan semakin besar. Karena di tengah-tengah orang lalai, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebaliknya kalau kita lalai di sana, ya kita sama seperti orang lain yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat bermaksiat, tempat saling tipu daya. Tapi terdapat orang-orang soleh memang yang ada di pasar. Kita tidak mencela siapapun yang ke pasar. Jangan sampai kita beranggapan, oh barang siapa yang ke pasar maka dia adalah ahli maksiat. Tidak seperti itu juga kan. Kasihan orang tidak akan pergi belanja ke pasar jadinya. Bukan seperti itu. Kenapa dikatakan tempat yang paling dibenci? Karena memang kebiasaan. Begitu banyak orang kita bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak mengingat Allah, kita ikut-ikutan jadinya kan, ingat Allah. Kita menemukan orang yang menipu, kita balik untuk menipu. Jadinya saling tipu menipu di sana. Kebiasaan. Kan tapi Masya Allah di zaman para sahabat banyak juga pasar. Namun pasarnya tidak seperti sekarang ini. Biasanya tidak ada percampuran antara laki dan perempuan. Khusus yang berjualan adalah laki-laki, yang membeli adalah laki-laki. Sampai dikatakan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak boleh berjualan di pasar kecuali orang-orang yang paham ilmu fikih tentang jual beli. Harus paham. La yabi' fi suqina illa faqih. Kalau tidak salah seperti itu kalimatnya. Janganlah sampai ada orang yang berjualan di sini kecuali orang yang memahami ilmu fikih tentang jual beli. Baru diperbolehkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk berjualan di pasar, untuk masuk ke dalam pasar. Nah, itu mungkin pesan untuk jamaah kita yang ada di ya, seperti itu. Mungkin kita perlu memperdalam tentang ilmu-ilmu syariat yang berkaitan dengan jual beli, supaya yang kita jual sah, jual beli kita sah, terhitung dalam syariat. Seperti itu. Jadi sangat ketat sekali. Begitu juga yang kami temukan misalnya di Kota Tarim. Itu ada dua macam pasar, ada pasar khusus untuk laki-laki, ada pasar yang khusus untuk perempuan. Jadi tidak tercampur. Mungkin di sini tidak termasuk ke dalam hadis. Karena apa?
mungkin tidak ada orang yang saling tipu menipu di sana. Itu khusus untuk berjualan. Karena kalau tidak ada pasar, mungkin sumber penghidupan orang akan kurang gitu. Makanya perlu juga. Yang dimaksud oleh hadis ini supaya kita tidak salah paham, yaitu pasar-pasar yang memang di sana terdapat kelalaian, saling tipu menipu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, percampuran antara orang laki dan perempuan tanpa ada batas, itu yang sangat berbahaya. Akan termasuk dia menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Samping itu pasar yang lain banyak yang sangat luar biasa, yang isinya orang-orang soleh, orang-orang yang paham agama. Seperti misalnya dulu diceritakan di Kota Raja ada seorang soleh namanya Tuan Guru Haji Soleh. Kebetulan beliau orang soleh seperti nama beliau, Masya Allah, alim. Akan tapi berjualan di pasar. Apakah kita akan mencela, oh ini Tuan Guru masuk pasar nggak boleh? Oh tidak seperti itu. Beliau malah di sana sebagai sarana untuk berdakwah, karena beliau adalah penjual yang jujur. Itu kami diceritakan ketika masih kecil bahwa beliau adalah seorang yang menjual cangkul. Jadi ketika ditanya oleh orang berapa harga cangkulnya, beliau berkata jujur, yang lebih bagus harganya lebih mahal, yang lebih buruk ya tentu harganya lebih buruk. Ini dia yang lebih mahal, ini yang lebih buruk. Berarti beliau menjelaskan tidak semua barang itu sama. Seperti itu kejujuran beliau. Jadi Masya Allah, walaupun beliau adalah orang yang soleh, orang alim, orang yang paham syariat, tapi berjualan juga di pasar. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita masuk ke pasar supaya tidak termasuk orang yang lalai, kita membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kira-kira doa ketika kita ingin masuk ke pasar, supaya kita terhitung orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya hadis ini sangat luar biasa, menjelaskan dua makna. Pertama, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena ada sebabnya. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga tentunya ada sebabnya. Kenapa dibenci, kenapa ini dicintai. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lugasnya juga dijelaskan oleh para ulama. Itu yang kita sama-sama kaji pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti yang kita ketahui Ustaz, kita tinggalnya di Lombok. Nah, bagaimana tentang Lombok ini kan dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Nah, bagaimana pandangan Ustaz kira-kira terkait? Karena ini sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain, masjid sebanyak ini. Kita hampir di setiap dusun itu ada 2-3 masjid bahkan lebih. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, perkataan yang mengatakan Pulau Lombok adalah Pulau Seribu Masjid ini menurut saya adalah di samping sebagai pujian, ya, kemuliaan, karena Masya Allah orang-orang di Lombok sangat antusias untuk membangun masjid, tentunya sarana beribadah, sarana belajar. Kalau kita gunakan masjid-masjid ini sebagai sarana ibadah, kita gunakan sesuai dengan fungsinya, beribadah, mengaji, mengkaji, berarti perkataan yang tadi itu merupakan pujian bagi kita. Alhamdulillah, Pulau Seribu Masjid. Dan seperti yang Bang Ziyad tadi bilang, itu tidak ada di tempat lain. Misalnya di Aceh digelari Serambi Mekah, kemudian di Sulawesi digelari apa mungkin. Nah, kebetulan Lombok ini dinamakan Pulau Seribu Masjid. Karena setiap dusun mungkin ada 2, ada 3 masjid yang terdapat di sana. Itu menunjukkan antusias masyarakat para umat untuk membangun sarana tempat ibadah. Dan ini merupakan kemuliaan. Akan tapi fungsi itu akan berubah ketika masjid itu tidak ada penghuninya, tidak ada yang jamaah. Itu akan lebih banyak tiang daripada orang yang berjamaah itu, maka malah ucapan yang mengatakan Pulau Seribu Masjid akan menjadi musibah bagi kita, karena itu menjadi beban ketika kita mengatakan Pulau Seribu Masjid. Tapi ternyata isinya tidak ada, masjidnya saja yang lebih banyak berdiri, tiangnya. lebih banyak tiangnya. Ini yang jadi masalah. Jadi pandangan saya, ketika kita mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya, maka ini akan terus-menerus menjadi sebuah pujian bagi pulau kita yang tercinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, pemirsa, itu dia tadi kajian tentang Mutiara Hadis yang kita sama-sama bahas pada sore hari ini. Semoga kita mendapat banyak sekali hikmah yang bisa kita amalkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk ucapan. Baik pemirsa, izinkan saya lalu Ziyad Maulana dan saya Muhammad Izul Islam Al-Yamani pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.